Siang teman-teman, zaman corona sekarang masker nggak bisa dilepas, ya kan? Nah, semuanya pada pakai masker tuh. Teman-temanku semua pada masker, ya nggak bisa dilepas, cuma turunin doang. Hari ini kita mau bahas apa? Ya, hari ini kita bahas lagi tentang penggunaan apa? Bronchodilator untuk di pasien-pasien yang rawat jalan ya. Ya, rawat jalan ya. Hmm. Bisa BPOK, Ya, penyakit bisa. paru obstruktif kronis, bisa asma. Asma. Apa lagi? Banyak lah. Banyak apa lagi? Pasca TB juga Oke, bisa. sequel TB, ya kan? Apa lagi Kak? ILD. BLD, oke. Terus Penyakit social paru disease. kerja, banyak. Nah, bentar lagi kita lihat Dr. Meli akan menunjukkan cara penggunaannya, karena kan emang semua pengobatan menggunakan alat ini itu kan juga harus tahu tekniknya dan caranya harus tepat supaya dosis yang dicapai itu tepat sasaran sampai ke bagian paru-paru bagian bawah. Nah, nanti Dr. Meli mau jelasin. Jadi, Nah, kita dengar dulu penjelasannya dari Dr. Meli ya. Oke. Tadi kita bahas apa? Hah? Bronchodilator ya? Kita lagi bahas bronchodilator lu. Oke, bronchodilator itu ada dua. Ah. Ada yang reliever, ada yang controller. Iya. Yang reliever itu mengatasi pada saat Serangan. Kalau yang controller Jaga. tiap hari jaga supaya Nggak jadi serangan. Oke, nah terus ini kan ada jenis-jenisnya nih. Oke, ada yang MDI, Iya. ada yang DPI. Oke, Kalau apa yang bedanya? MDI nih, apa kata Dewi? Yang MDI nih contohnya. Bedanya dia. Bedanya kalau yang Ah, kan MDI, ini iya, DPI. iya. Kalau yang DPI itu ada serbuknya. Kalau yang MDI ada serbuknya. Oke. Aerosol dia. Ah. Tapi aerosol itu dia mengandung Freon. ya freon. Supaya dia bisa menimbulkan gas ya kan? Iya. Ya. Terus jenis-jenisnya bronchodilator ada apa aja? Ah, Ada SABA. Artinya kalau misalnya kita mau pakai yang buat serangan akut, otomatis Iya. kita perlu yang kerjanya cepat. Oke. Jadi ada short acting beta agonis. Apa? Salbutamol. Alloterol, Terbitai. Procaterol Ini terbitai. biasa kita pakai nih sehari-hari nih. Ya, kok pelakunya juga kan? Iya, sama. Mendukung. Ini contohnya ini. Ya. Yang Kereter L. Terus Iya. ada lagi kalau yang untuk controller berarti kita pakai yang kerjanya Lambat. Ada yang laba, ada Iya. yang lama. Ada yang pakai kortikosteroid juga. Iya. Nah, laba ditambah kortikosteroid. Kortikosteroid. Nah, ini contohnya. Ada nggak yang pakai laba sama lama? Ada? Ada ya. Ada. Kalau Oke. yang ini yang apa? Yang lama long acting antimuscarinic agent ini. Lama. Dia biasanya ada kapsulnya. Tuh, kapsulnya ditaruh di dalam sini. Sini dihancurin dulu baru dihirup. Ya. Kalau yang ini masuk MDI ini. Ini diklik dulu dia. Ini karena udah habis Wah. bisa diklik lagi. Baru disemprot. Gitu. Kalau yang ini sesuai dengan namanya, dia turbo healer. Artinya dia di sampai bunyi klik diputar dulu, baru dihirup. Iya. Oke. Ini satu lagi. Ini diskus, artinya dia berbentuk bulat. Bunyi dulu, baru dihirup. Baru dihirup ya. Oke. Dan kayaknya kelebihannya kalau yang dia DPI itu kayak ada meter dosnya, terukur dia. Ya, DPI. Enggak, yang DPI dia ada meter dosnya. Ada ukurannya ya kan? Makanya, jadi ketika kita pakai bisa kelihatan di sini tinggal berapa puffnya. Iya. Tapi kalau yang DPI nggak tahu. Iya. Berapa misalnya. Ada ini. Tuh ya, ada ukurannya, itu udah habis ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti dikasih obatnya itu mesti ada yang short acting, ada yang mesti long acting? Kenapa nggak pakai yang short acting aja? Padahal kan kalau minum pakai terus obatnya kan juga kan nggak baik juga kan, kan gitu. Kadang ada orang nanya gitu sih. Gimana tuh, dok? Kalau Kenapa harus dipakai dua? Ada yang short acting, ada yang long acting. ibaratnya ada yang reliever dan ada controller. Kan padahal kalau gini, kan ada kadang pasien nanya, dok,
kenapa saya mesti pakai yang controller? Padahal reliever aja udah cukup lah kan gitu. Kenapa harus dikontrol? Ya seperti mekanisme kerjanya itu Ah. memang penting untuk controllernya, sedangkan ini kerjanya cepat tapi efektivitasnya tidak sepanjang hari. Makanya dia cuma bronchodilator. Kalau ini kenapa dia sebagai controller? Dia bisa mengontrol gejalanya karena dia Menekan masuk ke gejala. dalam, Iya. masa kerjanya juga lebih lama. Jadi dia mencegah serangan. Inflamasi. Mencegah. Lagian pun kalau pernah nggak dikasih tahu sama Prof Tamsil, kan dia selalu nunjukin video tuh penyanyi Oh iya. terus yang meninggal. Zaman dulu yang dipakai hanya Iya. reliever aja, tapi ternyata reliever ini ada intoleransi. Jadi makin kita menggunakan ini itu tidak akan berefek kalau semakin lama kita pakai. Ada ambang batasnya. Kayak reboundnya lah, efek rebound fenomenanya Satu lagi, gitu. untuk pasien-pasien asma itu kan proses inflamasinya masih berjalan. Jadi kalau untuk pasien asma yang pengobatannya tidak adekuat itu pasti akan sering eksaserbasi, dia eksaserbasi berulang. Makanya setelah dia diatasi sesaknya pada saat akut, dia harus dikasih lagi controller untuk penanganan berikutnya supaya nggak eksaserbasi lagi, ya kan? Iya. Dia harus dikasih kortikosteroid. Untuk Kortikosteroid asma reaksi lambat. Iya, asma reaksi lambat. Iya betul. Nah sekarang kan ini kan orang awam juga ada yang nonton. Nah mungkin nanti akan nanya nih, apa sih bedanya antara asma dan PPOK dan obat-obatannya apa sih yang berbeda? Apakah sama obat PPOK sama asma? Nah itu coba. Oke, Kira-kira Sarah lebih ngerti nih kayaknya nih. Bedanya antara PPOK sama asma untuk orang awam. bedanya aja lah, bedanya aja. Kalau ada orang nanya sama kakak. Biasanya kan itu memang dipengaruhi dengan faktor risiko alergi. Jadi memang pada usia pada semua orang usia dia. pada terutama pada usia muda awalnya. Namun kalau misalnya pada PPOK sendiri itu memang khas untuk rokok. Dan biasanya itu terjadi setelah kita merokok itu kurang lebih 20 tahun. Jadi sering terjadi pada orang di atas umur 40 tahun. Paparannya kronis Dan ya, paparannya dokter. minimal ya Iya. 20 tahun. Sementara kalau asma dia dipengaruhi oleh alergen. Alergen Jadi kalau dan dia itu tercetus keturunan alergen, dan itu bisa menurun Ah. dari keluarga. tercetus alergen baru dia sesak. Baru Karena dia kan dua-duanya sesak. sama-sama Iya. sesak. Gitu, berarti kalau misalkan asma itu berarti ada faktor dari waktu kecil ya kan, karena alergen salah satunya. Kalau PPOK biasanya didapat ya kan pada usia dewasa, seperti itu ya. Terpapar Terpapar asap. asap atau yang paling sering memang rokok. Iya, zat-zat iritan berbahaya, itulah ya. Nah, Dalam jangka waktu yang lama. lama. Nah, untuk itu berarti pengobatannya apakah sama? Intinya kalau bronchodilator sama-sama ada reliever, sama-sama ada kontrolernya. Cuma mungkin kalau untuk asma dia lebih ke antiinflamasinya. Karena dia kan lebih dipengaruhi oleh Sinofil sama imunoglobulin. eosinofil dan segala macamnya. Mana zat alerginya. ya respon terhadap Kalau untuk kortikosteroid obatnya ya. memang sedikit berbeda lah. Kalau misalnya untuk asma sendiri dia memang untuk relievernya memang sama. Dia Ya, sama-sama kita pakai relievernya sama. sabar. Cuman untuk kontrolernya karena sistem kerjanya juga berbeda. Jadi kalau pada Pada orang asma nanti kalau yang alergi dikasih anti alergi. alerginya, kemudian juga nanti biasanya sih kita berikan karena dia bersifat lebih ke reaksi inflamasi ya. Reaksi Jadi inflamasi sama reaksi alergi kan. jadi Tapi dia sering kita berikan ingat juga asma kan ada yang tergantung dengan reaksi alergi, ada yang non helper 2 yang dia nggak tergantung sama alergi. Ya. Itu masih panjang pembahasannya kalau untuk asma. Nggak, ya mungkin itu sih kalau yang banyak ditanya ya sama orang-orang awam. Maksudnya gini, artinya kan kadang kita nanti ketemu sama pasien. Nah, pasien itu kan akan sering nanya kan tentang pengobatannya. Nah, jadi mungkin itu sih tujuannya, makanya pengen buatin vlog ini ya kan. Nah, satu lagi, Apa itu? itu kan juga pada pasien-pasien yang dengan kayak tadi pasien TB, bekas TB kan juga dikasih obat tuh. Ya. Nah itu ngobatinnya gimana? Sama nggak pengobatannya sama pasien PPOK? Wah, dokter Dewi lebih jago nih kalau bagian infeksi. Dokter Dewi untuk sequel TB pengobatannya sama nggak? Apanya? Untuk bronchodilator dan segala macamnya. Kalau ada asmanya. Untuk kan kalau sequel TB kan dia sesak juga. Kalau untuk pemberian bronchodilatornya seperti apa? Sama nggak dengan pengobatan asma atau pengobatan PPOK? Sama nggak?
salah atau enggak sih? Itu jadi PR kita ya kan. Tapi kan sering kita juga dikontrol konsul sama bagian infeksi. Pasien TB sesak. Nah itu kan dicek udah BTA-nya negatif, jatuh jenis swabnya negatif, sudah selesai pengobatan, perbaikan klinis, radiologis baik, cuma ternyata dia kan masih sesak, ya kan? Nah itu kan sering dikonsul ke kita tuh, ke PPOK juga kan. Nah pengobatannya biasanya gimana? Sama kan? Menurut Prinsipnya? kita sama, tapi yang pasti kan ada pasti terjadi restriksi pada pasien. Iya. Makanya ada gangguan Ada gangguan pengembangan paru karena ada apa namanya gangguan kerusakan parenkim karena Iya. TB-nya. Karena fibrosisnya itu kan. Otomatis biasanya kita negakin untuk mau ngasih ini Kak, mau ngasih obat-obat kontrolernya, obat yang buat nanti dipakai sama dia pasien ini. Itu kan pakai spirometri juga kan. Nanti pengobatannya berdasarkan spirometri itu ya. Jadi ya seperti itu sih memang pada prinsipnya. Apalagi ya yang mau seputar PPOK dan asma, pengobatan udah, bedanya cara pemakaian sudah. Biasanya Tapi PPOK mungkin kurang ini kali ya, kurang familiar kalau untuk orang yang di luar ya. Kalau untuk orang awam kayaknya kurang familiar kalau PPOK. Iya, Mungkin istilah paru definisinya. kronis, iya. berdasarkan definisinya ya kan. Penyakit paru yang disebabkan oleh paparan asap rokok atau zat inhalasi atau toksik yang berbahaya dalam jangka waktu lama, biasanya pada orang yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dan gejalanya sih sebenarnya untuk sama ya, sama gejala paru ya itu lah paling. Oke deh, terima kasih atas penjelasannya. Sambil makan-makan, sambil santai, ya kan? Iyalah, siapa bilang itu sate? Kalian tahu artinya supun? Bahasa Batak. Apa? Tanya. Nanya. Supun itu tanya. Tanya. Oke, ikutin lagi ya, nanti kita dengerin penjelasan dari dokter paru muda lainnya ya. Oke, bye bye.